I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Anam akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Soekarto Indra Fahrudi adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh itu. Dan selanjutnya, berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan hal-hal yang penting mengenai kepemimpinan. Antara lain, 1. Kepemimpinan itu pada hakikatnya berhubungan dengan tenaga manusia. 2. Kepemimpinan itu hakikatnya hanya terdapat pada kelompok yang terorganisasi. Yang ketiga, sebagai satu kekuatan atau potensi, ciri-ciri pemimpin menurut Muzammil Qomar menyebutkan bahwa ciri-ciri dari seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan Islam antara lain: 1. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasi-organisasinya. 2. Memfungsikan keistimewaan yang lebih dibanding orang lain. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Yang ketiga, memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 4. Mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain. Yang kelima, bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar orang lain simpatik kepadanya. Yang keenam, bermusyawarah dengan cara pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka. Dan yang ketujuh, mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah, karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol pengawasan atas pekerjaan anggotanya, meluruskan kekeliruan, serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang kedelapan, bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong, karena nasihat dari orang yang ikhlas jarang sekali kita peroleh. Dan peran kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam. Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam adalah kepala sekolah. Itu salah satu contohnya seperti itu. Menurut Mulyasa, kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan, karena ia merupakan pemimpin di lembaganya sendiri atau di sekolahnya sendiri seperti itu. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, karena mereka merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya, yaitu sekolah yang efektif, bermutu, dan favorit, tidak lepas dari peran kepala sekolahnya. Teori kepemimpinan ada dua teori, yaitu kepemimpinan menurut Isjoni, yang cukup menarik perhatian para pengamat dan praktisi pengembangan sosial antara lain sebagai berikut. 1. Teori kepemimpinan karismatik. Pemimpin-pemimpin karismatik menampilkan ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya: A. Memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas. B. Mengkomunikasikan visi itu dengan efektif. C. Mendemonstrasikan konsistensi dan fokus. D. Mengetahui kekuatan-kekuatan sendiri dan memanfaatkannya. 2. Teori kepemimpinan transformational leadership.
Pemimpin-pemimpin transaksional membimbing atau memotivasi pengikutnya atau bawahannya ke arah tujuan yang telah ditentukan dengan cara menjelaskan ketentuan-ketentuan peran dan tugas. Pemimpin transformasional sendiri memberikan pertimbangan yang bersifat individual, stimulasi intelektual, dan kepemimpinan karismatik. Tipe kepemimpinan yang pertama, partisipatif. Kepemimpinan yang partisipatif menurut Isjoni adalah suatu cara memimpin yang memungkinkan para bawahan turut serta dalam proses pengambilan keputusan. 2. Laissez-faire, bebas. Dengan cara ini, seorang pemimpin akan meletakkan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada para bawahannya. Di sini, pemimpin hanya sedikit saja atau hampir sama sekali tidak memberikan pengarahan. Sudah barang tentu dengan cara ini maksud pemimpin adalah menganggap bawahannya sudah dewasa atau bawahannya itu sudah mahir gitu dan tahu apa kewajibannya. Dalam cara ini, komunikasi antar bawahan maupun antar bawahan dan pemimpinnya kurang sama sekali atau jarang. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Tugas seorang pemimpin lembaga pendidikan Islam harus mampu menyelesaikan permasalahan atau konflik yang sedang dihadapinya, seperti menurut Muzammil Komar sebagai berikut. Contoh dari konflik yang sedang dihadapi. 1. Konflik diri sendiri, seperti kepala madrasah pada waktu yang sama. Konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua yayasan. Konflik pemimpin madrasah dengan guru. Konflik antar pemimpin madrasah dengan ketua komite, yang biasanya terjadi karena masalah dana pembiayaan operasional madrasah. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan tentang teori kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.